Shalom musisi, selamat pagi semuanya dan bersyukur boleh hadir di ruang virtual kita di siang hari ini, Bapak Ibu rekan-rekan dan sebuah kehormatan sekaligus kesukaan besar kalau saya didaulat untuk hadir di kesempatan hari ini secara khusus di minggu pertama dalam perjalanan panjang waktu demi waktu, Bapak Ibu, rekan-rekan, dan saya percaya bahwa ini adalah bukan cuma sekedar penugasan yang datang dari pemimpin, tetapi saya yakin ini adalah penugasan yang datang langsung dari Tuhan dan kehendak-Nya. Itu sebabnya pagi hari ini saya senang boleh melayani saudara dan keluarga besar UCC. Dan kita tiba hari ini di tanggal 1 Agustus, tepat hari yang pertama di bulan yang baru. 7 bulan lamanya kita udah tinggalkan waktu demi waktu di 2021 di 7 bulan pertama. Januari sampai Juli saya yakin ada banyak cerita tentang Tuhan, ada banyak pengalaman-pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Dan kalau toh kita tiba bisa menjajaki hari pertama di bulan yang baru, di bulan Agustus, tersisa beberapa bulan ke depan kita tinggalkan 2021, saya yakin Tuhan masih akan terus berperkara, Tuhan akan masih terus ingin mengerjakan hal-hal yang spesifik dalam kehidupan saudara. Kalau rekan-rekan Bapak Ibu Saudara mendengar sharing, ya baik dari rekan-rekan tadi, dari mulai Cing Cing, Ika, lalu Kate tadi, saya lupa nama lengkapnya, lalu di closing sama Powell ya, ada William juga tadi, kita akan menemukan satu kerangka berpikir yang relevan dari sekian banyak kesaksian, testimoni yang sudah disampaikan bahwa rupanya Tuhan masih terus bekerja untuk membawa kita pada jalur atau jalan keserupaan. Mari pagi hari ini, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari atur posisimu, fokuskan pandanganmu, bidik tujuanmu, bahwa seluruh perjalanan panjang kehidupan, pastikan jalurnya pada keserupaan dengan Kristus. Apapun yang kita buat, apapun yang kita kerjakan, bidikan-bidikan target kehidupan kita, jangan pernah tinggalkan jalur ini. Jangan pernah abaikan jalan keserupaan. Sebab untuk itulah kita dipanggil, untuk itulah kita melayani, untuk itulah kita hadir di semua tempat, di segala musim kehidupan. Nah, makanya pagi hari ini, saya cuma mau mengingatkan di menit-menit awal ini, jangan sampai jalur ini, jalan ini lepas dari pandangan, dari perhatian, dari fokus kita. Sebab begitu kita lepas dari pemahaman ini, kita lepas dari pandangan ini, kita lepas dari jalur ini, sebenarnya kita telah melepaskan Tuhan tanpa kita sadari. Dan apa hal yang lebih menarik dalam kehidupan ini, selain kita berjalan dalam jalur keserupaan? Nah, hari ini saya mau berbagi ya satu topik, satu pelajaran yang saya berdoa kebenaran ini bisa menolong kehidupan saudara di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang berat. Dan pagi hari ini izinkan saya mau berbagi pelajaran ini buat kita semua. Dan topik pelajaran atau sharing saya pagi hari ini saya beri judul Tujuan Allah di balik penderitaan. Oke? Tujuan Allah di balik penderitaan. Nah, kenapa hal ini penting untuk kita bicarakan pagi hari ini? Sebab sekali lagi, yang tadi saya udah sampaikan di menit-menit awal, kegagalan kita melihat maksud Tuhan di balik kesulitan kehidupan, kegagalan kita melihat tujuan Tuhan di balik pergumulan, di balik pencobaan, di balik kesukaran-kesukaran yang berat dalam hidup kita, saya pikir kita nggak akan mampu menjalani kehidupan kita selayaknya yang Tuhan mau. Makanya pagi hari ini kita akan belajar sama-sama apa tujuan Allah di balik penderitaan yang sementara engkau alami. Apa tujuan Tuhan di balik kesulitan-kesulitan yang tidak kunjung usai di hari-hari ini. Apa tujuan, apa maksud kekal Tuhan di balik semua hal-hal yang nggak nyaman, yang nggak menyenangkan dalam kehidupan kita yang Tuhan sementara izinkan. Hari ini kita akan sama-sama melihat, memahami penderitaan, memahami kesulitan,
memahami kesukaran, memahami pergumulan dari kacamata Tuhan, dari perspektif Tuhan, dari sudut pandang Tuhan. Nah, saya mulai, saudaraku, siapkan hatimu. Saya menuliskan di layar handphone atau layar laptop saudara, apa dampaknya, apa akibatnya kalau sampai kita nggak mengetahui tujuan deritamu hari ini. Apa impact-nya, apa resikonya kalau sampai deritamu, pergumulanmu hari-hari ini engkau nggak paham tujuannya. Ini yang pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Situasi yang buruk akan tetap menjadi hal yang buruk pada saat kita tidak mengetahui apa tujuan penderitaan. Saya ketemu banyak orang di waktu-waktu belakangan ini, secara khusus 2 tahun terakhir. Banyak orang yang kecewa sama Tuhan. Banyak orang yang dengan gampang jual Tuhan hanya dengan persoalan yang sederhana. Banyak orang yang kemudian mudah tinggalkan Tuhan, mudah abaikan Tuhan dalam pekerjaannya, dalam bisnisnya, dalam pelayanannya, dalam pergumulannya, hanya karena persoalan sederhana. Karena orang-orang tersebut gagal menangkap maksud Tuhan, gagal memahami tujuan derita yang sementara Tuhan izinkan dalam kehidupanmu. Situasi yang buruk yang hari-hari ini Anda dan saya alami, percayalah akan tetap pada akhirnya akan tetap jadi hal yang buruk, tidak mengubah apapun kalau kita gagal mengetahui, kalau kita gagal melihat, cari tahu apa tujuan di balik deritamu. Kata derita dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Sanskerta. Ya, derita itu dari bahasa Sanskerta. Arti kata derita adalah menanggung atau siap menopang. Itu kata derita. Jadi derita itu Anda dipersiapkan untuk menanggung. Kita itu dipersiapkan sama Tuhan untuk menopang apa yang harus kita tanggung, apa yang harus kita topang dalam kehidupan kita. Makanya seringkali apa yang sementara kita alami berujung tetap buruk kok. Ya, situasi yang buruk bahkan berujung tetap buruk. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa maksud dari derita, apa maksud dari pergumulan kita. Dan saya yakin tidak ada satu orang pun yang mendengarkan pesan ini kepingin berharap untuk kita tetap berakhir dengan hal yang buruk dalam kehidupan. Mungkin teman-teman saudara berkata, Pak Jeffrey, bukankah firman Tuhan berkata Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil dalam apa yang Dia mau kerjakan dalam kehidupan kita? Ya, saya percaya. Saya mempercayai itu, saya meyakini itu. Tapi sebesar apapun upaya Tuhan menolong Anda, situasi yang buruk yang saat ini kita lagi alami dalam kehidupan kita, apapun segmentasinya, apapun lini kehidupannya, akan tetap jadi hal yang buruk kok. Percayalah akan tetap jadi hal yang buruk kalau kita itu nggak membidik, nggak menyadari bahwa Tuhan itu punya maksud, Tuhan itu sayang kita, Tuhan itu nggak mengizinkan deritamu itu selama-lamanya kalau Anda memahami tujuan di balik semua yang sementara Anda alami hari-hari ini. Saya berharap di menit-menit awal ini hati saudara mulai dikuatkan, tangan saudara yang mulai goyah, kaki saudara yang mulai gemetar. Pagi hari ini, sementara firman Tuhan disampaikan, saya berdoa, beberapa dari saudara mengalami perubahan cara berpikir, beberapa dari saudara diteguhkan, beberapa dari saudara menguatkan kepercayaan sama Tuhan untuk terus melangkah dalam persoalan-persoalan yang begitu berat, begitu sulit dalam kehidupan. Saya lanjutkan, saudaraku. Apa yang paling kita takuti seringkali mengungkapkan di titik mana kita paling tidak mempercayai Tuhan. Saya ulang. Seringkali apa yang paling kita takuti. Kalau saudara takut dengan keuanganmu, saya mau kasih tahu, halo UCC, sadarlah, di titik itu Anda sementara nggak percaya Tuhan.
Kalau hari ini saudara sementara dengarkan firman ini, saudara takut dengan masa depanmu, saya mau kasih tahu, jangan berupaya gombal sama Tuhan. Lalu kemudian saudara berkata gini, aku percaya kok sama Tuhan. Saudara lagi gombalin Tuhan. Sebab yang saya paham, yang saya sadari, yang saya ketahui, bahwa waktu saudara takut, saudara punya ketakutan di beberapa area dalam kehidupanmu, sebenarnya itu lagi mengekspos, sebenarnya itu lagi menunjukkan, sebenarnya itu lagi mengungkapkan, di titik itulah kita paling sulit, paling nggak bisa, paling sukar untuk percaya sama Tuhan. Sadarilah UCC pagi hari ini. Bukankah itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita? Kekhawatiran itu bentuk keraguan kita atas kualitas Tuhan. Keraguan itu adalah bukti dari kekhawatiran kita atas kemampuan Tuhan. Ketakutan itu bukti bahwa kita lagi bilang sama Tuhan, Tuhan engkau nggak mampu, engkau nggak sanggup. Apa yang paling kita takuti? Seringkali mengungkapkan di titik krusial, di titik picu yang terdalam, di titik itulah kita paling nggak percaya sama Tuhan. Masihkah saudara percaya Dia hari-hari ini? Masihkah kepercayaanmu jadi kepercayaan yang penuh bahwa Tuhan akan sanggup tolong Anda dan saya? Saya lanjutkan. Ketakutan kita menunjukkan betapa kita sedang bersandar pada usaha kita sendiri. Ketakutan kita lagi memperlihatkan bahwa betapa kita sementara bergantung, sementara berharap, sementara bersandar pada usahamu sendiri. Saudara berupaya minta tolong pada dirimu sendiri, sementara saudara butuh ditolong. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Tapi bukankah kita sering kali mempraktekannya, bahkan tanpa kita sadari, kita sementara menghidupinya. Ketakutan kita menunjukkan betapa kita sedang bersandar pada usaha kita sendiri, dan bukan percaya pada Sang Juru Selamat. Saya berdoa pagi hari ini, Tuhan sementara isi batinmu, Tuhan sementara isi di menit-menit ini. Dia mulai beritahu kepadamu, hai anakku jangan takut. Hai anakku, aku bersama dengan engkau. Bukankah aku Immanuel, aku yang menyertai kehidupanmu. Berhentilah bersandar pada kemampuanmu. Berhentilah berupaya untuk menolong dirimu sendiri. Sebab satu-satunya pribadi yang bisa menolong dirimu sendiri adalah Sang Juru Selamat itu. Saya lanjut. Saya menulis lagi di slide berikutnya. Saat Tuhan menyingkapkan ketakutan kita, di saat yang sama, Dia juga akan membangun imanmu. Percayalah, pagi hari ini kabar baik. Saat Tuhan singkapkan ketakutanmu, ketakutanmu di area masa depan, ketakutanmu di area hubungan, ketakutanmu di area pasangan hidup, ketakutanmu di area pernikahan, ketakutanmu di area keuangan, di area pekerjaan. Sebenarnya di saat yang sama Tuhan lagi bisikkan ini buat Anda pagi hari ini. Aku sementara membangun imanmu. Aku sementara berjuang untuk semangati imanmu, untuk set up imanmu, untuk bangun imanmu. Dan saudara nggak akan mungkin masuk dalam sebuah penyingkapan ketakutan kalau saudara nggak jujur dengan hatimu. Saudara nggak pernah jujur dengan kondisi batinmu. Semakin cepat saudara jujur, semakin cepat saudara mengakuinya, semakin cepat Tuhan bangun imanmu. Tuhan set up imanmu. Berapa banyak kita masih bermegah, berapa banyak kita masih sombong, berapa banyak kita masih merasa kita mampu. Makanya coba lihat, kesombongan selalu membatalkan semua prestasi apapun yang engkau raih. Saya tuliskan lagi. Apa yang paling kita takuti menunjukkan kepada kita di bagian mana kita perlu bertumbuh bersama Tuhan. Wow! Bukanlah bahkan ketakutan pun Tuhan pakai untuk jalur keserupaan.
Jadi semua jalur yang saudara tempuh di hari-hari ini, semuanya itu baunya keserupaan. Semuanya itu baunya itu keserupaan dengan Dia. Masalahnya kita nggak pernah tangkap itu. Masalahnya kita nggak pernah menyadari itu. Masalahnya kita nggak pernah aware itu. Masalahnya kita nggak pernah menyadari betapa dalam semua area kehidupan kita, perjalanan panjang yang sementara kita tapaki, kita jajaki, Tuhan itu kasih spot demi spot. Itu adalah kesempatan, itu adalah fasilitas, itu adalah tools yang Tuhan pakai supaya Anda bertumbuh bersama Dia. Apapun itu, saya nggak peduli. Tapi yang saya mau kasih tahu buat teman-teman, apa saja dan apapun yang kita takuti, sebenarnya itu kesempatan untuk kita bertumbuh bersama Tuhan. Apa alasan untuk kita tinggalkan Dia? Apa alasan untuk kita meragukan kesanggupan dan kemampuan Dia? Satu ketika saya masih teringat, saya waktu ngobrol dengan Koan, saya ingat itu di Kota Bandung. Waktu sementara menunggu Ko Oci datang. Kami ngobrol di Paskal 23 sambil menunggu Ko Oci datang. Koan pernah bilang, seringkali kami lagi ngobrol, cerita beberapa kondisi, beberapa hal yang hari-hari belakangan ini kami lagi pelajari. Ya. Kemudian Koan bilang sama saya seperti ini, Jeff, sadar nggak? Seringkali ya, kita itu percaya sama kemampuan Tuhan, tapi kita nggak percaya pada kemauan Tuhan. Kita percaya Tuhan mampu, tapi kita mulai ragu, Tuhan mau nggak ya? Ya, Tuhan mau nggak? Kita percaya Tuhan mampu, Tuhan sanggup, tapi Tuhan mau nggak tolong saya? Saya pikir kalimat itu benar, kalimat itu tepat. Saya mau kasih tahu buat teman-teman pagi hari ini, apapun kondisimu, apapun keadaanmu, apapun fakta, realita yang sementara ini, teman-teman, saudara sementara hadapi, pakai itu sebagai alat bertumbuh bersama Tuhan. Pakai itu, gunakan jalur itu, supaya Anda makin serupa dengan Kristus. Apa yang paling kita takuti? Menunjukkan kepada kita di bagian mana kita perlu bertumbuh bersama Dia. Pertanyaan berikutnya, mengapa kita perlu mengetahui tujuan di balik penderitaan? Ya, mengapa? Mengapa kita perlu mengetahui tujuan di balik penderitaan? Ya, mengapa ini penting? Mengapa ini perlu? Hal yang pertama, karena dengan mengetahui tujuan memberikan kita kekuatan. Oke? Kalau saudara tahu tujuannya, saudara itu nggak bakal lemah. Percayalah, seberat apapun deritamu, sebesar itulah kekuatanmu. Saya ulang, seberat apapun deritamu, harusnya sebesar itulah kekuatanmu menjalani deritamu. Kenapa? Karena teman-teman, saudara itu bisa bidik bahwa deritamu itu bertujuan. Deritamu itu ada manfaatnya. Deritamu itu ada benefitnya. Makanya membuat kita makin kuat. Kalau saudara menyikapi, melihat dengan teliti doa Kak Oci di menit-menit awal, saudara mungkin nggak menyadarinya, tapi saya mendengar dengan baik. Saya kasih perhatian dengan baik, dan saya aminkan setiap perkataan itu. Kak Oci cuma bilang sederhana tadi, Tuhan, jadikan kami orang yang mendengar untuk mendengarinya untuk menjadi kuat. Saudara, kalau saudara tahu tujuan firman ini mendatangkan kekuatan, bukankah saudara akan tetap stay mendengarkannya? Karena saudara tahu tujuannya. Coba, segala sesuatu yang saudara tahu tujuannya, saudara akan tetap stay tune di situ. Saudara akan tetap di jalur itu. Saudara akan tetap di jalan itu. Karena saudara tahu kekuatan apa yang akan saudara terima. Makanya tadi saya kasih tahu, saya beritahu buat teman-teman, buat saudara. Harusnya seberat penderitaanmu, sebesar itulah kekuatanmu. Jangan dibalik. Seberat itu penderitaan saya, sehancur itulah kehidupan saya. Bukan. Tuhan tidak pernah merancang kehancuran dalam hidupmu. Tidak pernah sama sekali. Nggak pernah.
Makanya begitu Anda tahu tujuannya, tujuan di balik penderitaan, tujuan selalu memberikan kita kekuatan. Yang kedua, bukankah kalau saudara tahu tujuan di balik deritamu, tujuan itu bukan hanya memberikan kita kekuatan, tapi nih, tujuan itu memberikan pengharapan. Membuat saudara itu punya apa? Punya harapan, punya keyakinan menjalaninya. Coba, saudara, kalau saudara nggak tahu apa tujuan di balik persoalanmu hari ini, saudara nggak akan punya semangat kok untuk menjalaninya, percaya. Saudara nggak punya kemampuan kok untuk melewatinya kok. Saya mau kasih tahu, dengar baik-baik UCC dan teman-teman saudara-saudara sekalian. Kalau saudara tahu tujuan di balik semuanya, harusnya saudara tambah kuat. Kalau saudara tahu tujuan di balik semuanya, harusnya pengharapanmu nggak gugur. Semua kekuatan yang gugur, pengharapan yang gugur, itu pertanda saudara nggak tahu tujuan di balik semuanya. Kalau imanmu gugur hari ini, kekuatanmu gugur hari ini, pengharapanmu gugur hari ini, besar kemungkinan saya menduga, saudara tidak menyadari lagi. Saudara tidak fokus lagi apa tujuan di balik deritamu. Kekuatan, pengharapan. Dan yang ketiga, apa tujuan Tuhan memberikan kita derita? Tuhan mau kita bersabar. Kesabaran itu akan bertumbuh sebab Alkitab bilang, sabarlah dalam kesesakan. Nggak pernah ada ayat sabarlah dalam kesenangan. Nggak pernah. Saya nggak pernah baca Tuhan bilang, hey Jeff, sabarlah dalam kesenangan. Nggak ada. Kesabaran itu dibutuhkan di jalan yang berliku. Kesabaran itu dibutuhkan dalam sebuah perjalanan pertandingan yang panjang. Kesabaran. Kesabaran itu dibutuhkan dalam rally-rally panjang. Ya. Tim Indonesia lagi Olimpiade, ya bulu tangkis. Ya. Saya nonton tadi malam. Ya, tunggal putra, rally-rally panjang sampai capek nontonnya. Nggak ada yang nyemes loh, saudara. Ya, sampai di babak ketiga. Ya. Saya lihat itu semifinal. Ya, saya ngelihat, waduh, gitu ya. Kok panjang banget gitu. Sementara nonton ganda putra, pak, selesai gitu ya. Saya nonton, gila. Kenapa begitu panjang? Tapi saudara tahu, mereka begitu enjoy dengan rally-rally panjang. Mereka sabar sambil menunggu waktu yang tepat untuk kemudian semua hal selesai. Dan saya butuh kesabaran. Ada 3 hal. Apa manfaat kalau saudara tahu tujuan deritamu? Ya, karena mengetahui tujuan memberikan kita kekuatan. Mengetahui tujuan memberikan kita pengharapan. Mengetahui tujuan memberikan kita kesabaran. Dan ini dia. Ini yang saya senang banget. Sementara saya menyiapkan firman ini. Semakin kita menjalani penderitaan kita, kita semakin dekat dengan pencapaian dari tujuan tersebut. Wow. Dan tak sadarkah saudara? Tidak ada satupun yang terbuang percuma. Tidak ada. Nggak ada yang meaningless, nggak ada. Semuanya meaningful. Karena dalam proses Anda menjalaninya, Anda punya kekuatan, mendapatkan kekuatan, bahkan menumbuhkan kekuatan. Pengharapanmu tumbuh, kesabaranmu bertumbuh. Makanya waktu saya menjalaninya, saya semakin dekat dengan pencapaian tujuan tersebut. Makin dekat, makin dekat, makin dekat. Dan pada akhirnya, nggak ada yang perlu saya sesali. Nggak ada satupun yang terbuang percuma. Nggak ada satupun yang terbuang dengan sia-sia. Kalau kita menyadari hal ini dalam kehidupan kita, makin dekat. Kenapa makin dekat? Karena kita tahu tujuannya. Kita tahu apa di balik semuanya. Semakin kita menjalaninya, semakin kita dekat dengan pencapaian dari tujuan tersebut. Dan nggak akan ada yang terbuang percuma. Itu yang menarik. Nah, ini saya mau tanyakan buat saudara. Ini respon-respon yang paling sering kita tampilkan. Apa yang paling kita harapkan pada saat Anda sedang mengalami penderitaan?
Apa yang paling kita harapkan pada saat kita sedang mengalami penderitaan? Kalau kita miskin saat ini, yang kita harapkan apa? Tentunya ini bukan. Kalau kita miskin, harapan terbesar kita apa? Kita menjadi kaya dan banyak duit. Kalau kita kehilangan, mau kehilangan sesuatu, seseorang, gitu, apa yang kita harapkan? Mendapatkan kembali. Kalau kita sakit, apa yang kita harapkan? Sembuh dan sehat. Pertanyaan saya, kalau yang kita harapkan itu kita nggak terima. Saya ulang. Kalau yang kita harapkan itu kita nggak terima. Apa jawaban Anda di menit-menit ini? Bukankah semua jawaban kita itu adalah jawaban yang paling banyak kita minta, paling banyak kita harapkan? Tapi izinkan saya hari ini mau memberi Anda perspektif yang lain. Adalah baik, adalah puji Tuhan kalau Anda miskin kemudian Anda cukup, bahkan Anda berkelimpahan. Adalah baik kalau Anda kehilangan sesuatu dan Anda mendapatkan kembali. Adalah baik kalau Anda mengalami kesakitan dan Anda sembuh, sehat kembali. Adalah baik. Tapi kalau ketiga hal ini, saudara nggak pernah terima. Nih. Ini. Yang kita butuhkan di tengah penderitaan dan pergumulan. Bukanlah perubahan keadaan. Bukan. Tetapi kekuatan dan penghiburan untuk bertahan dalam penderitaan itu. Jadi, yang Tuhan harapkan, nanti saya akan tunjukkan ayatnya. Yang Tuhan harapkan kalau Anda lagi mengalami penderitaan, itu bukan perubahan keadaan, bukan. Tapi yang Anda butuhkan adalah kekuatan Tuhan. Yang Anda butuhkan adalah penghiburan Tuhan untuk saudara bertahan di dalam penderitaan-penderitaan itu. Jadi bukan terdistract pada perubahan keadaan. Bukan terpengaruh pada perubahan situasi. Bukan. Tapi harusnya yang Tuhan minta, yang Tuhan rindukan, Tuhan inginkan adalah Anda mendapatkan kekuatan, Anda mendapatkan penghiburan untuk bertahan di dalam penderitaan itu. Nah, itu sebabnya hari ini dengan cepat saya akan berbagi 3 hal penting berkaitan dengan topik kita hari ini. 3 hal penting. Tujuan penderitaan. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7 firman Tuhan menulis bergembiralah akan hal itu. Akan hal yang apa? Nah, kita lihat. Ya, bergembiralah akan hal itu. Hal yang apa? Saudara bisa baca ayat 5 di atasnya. Sekalipun sekarang ini. Jadi ayat ini mau sampai kapanpun saudara baca relevan. Ya, up to date. Ya, dia nggak pernah expire date. Nggak pernah. Sebab ayat ini menulis sekarang ini. Berarti sementara terjadi. Sedang terjadi. Ya. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dalam api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Tuh, lagi-lagi. Endingnya, pada hari Kristus menyatakan dirinya. Jalan keserupaannya. Nah, dalam terjemahan firman Allah yang hidup menulis. Hendaklah saudara sungguh-sungguh bergembira. Ya, nggak bisa pakai acting bergembiranya, nggak bisa berpura-pura gembiranya, nggak bisa. Tapi ayat ini menulis bersungguh-sungguh bergembira. Bagi saudara akan ada sukacita yang menakjubkan. Meskipun sementara masih hidup di dunia ini, saudara harus menghadapi banyak kesukaran.
Kesukaran hanyalah ujian iman untuk mengetahui apakah iman saudara sungguh-sungguh kuat dan murni. Jadi rupanya bukan cuma imanmu kuat, tapi imanmu dimurnikan. Tuh. Bukan sekedar imanmu kuat, tapi imanmu murni nggak? Nggak ada campuran. Gitu. Bukan cuma kuat, tapi murni. Gitu. Iman saudara sedang diuji, sebagaimana api menguji emas dan memurnikannya. Bagi Allah, iman saudara, perhatikan ini, bagi Tuhan, kuatnya imanmu, murninya imanmu, jauh lebih berharga daripada emas. Jadi, jikalau sesudah mengalami, tuh perhatikan, jadi jikalau sesudah mengalami cobaan-cobaan yang hebat, berarti ada endingnya, dipakai kata sesudah. Sesudah mengalami cobaan-cobaan yang hebat, iman saudara tetap kuat. Maka pada hari dia datang lagi, saudara akan mendapat banyak pujian, banyak kemuliaan, banyak kehormatan. Jadi apa tujuan penderitaanmu? Sederhana. Bukan cuma imanmu tambah kuat, tapi imanmu tambah murni. Kemurnian iman berarti nggak ada campurannya. Motif imanmu itu benar-benar matang. Motif imanmu itu benar-benar murni. Motif imanmu itu benar-benar lurus. Motif imanmu itu nggak cuma tambah kuat, tapi tambah murni. Tuh. Tambah murni. Bagaimana mungkin kita bertumbuh dalam kekuatan, tapi kita nggak bertumbuh dalam kemurnian? Mustahil. Jadi jangan cuma membidik kekuatan imanmu, tapi kemurnian imanmu itu loh. Apa sih? Kalau kekuatan itu kesanggupan menanggung. Tapi kemurnian itu kesanggupan menerima. Tuh. Kalau kekuatan itu kesanggupan Anda tanggung. Kuatnya seberapa? Tapi kalau kemurnian itu kesanggupan Anda itu menerima. Rela. Tuh, rela. Rela. Murni gitu. Anda rela menanggungnya, Anda rela melewatinya, Anda rela berjalan bersama Tuhan dan penderitaan. Jadi kemurnian iman. Bukan cuma sekedar Anda bertambah kuat imanmu, enggak, tapi imanmu tambah murni. Di situ nggak dikatakan untuk membuktikan kekuatan imanmu, bukan. Tapi ayat ini jelas bilang untuk membuktikan kemurnian imanmu. Kuat saja nggak cukup. Tuhan juga butuh kemurnian imanmu. Apa sih kemurnian iman? Nggak bercabang. Nggak diri sendiri, nggak Tuhan. Nggak ada Allah-Allah yang lain dalam hidupmu. Bukan bergantung pada uangmu, tapi bergantung sama Tuhan. Bukan bergantung pada pengalamanmu, tapi bersandar sama Tuhan. Itu kemurnian. Itu kemurnian. Makanya kitab Yakobus bilang orang yang mendua hati nggak akan pernah tenang dalam hidupnya. Ketenangan itu di batin, kemurnian itu di batin. Jadi nggak cuma kuat, teman-teman. Murnikah imanmu? Pertanyaannya pagi hari ini. Bukan kuatkah imanmu? Bukan. Dari wajah-wajah sekalipun nggak kelihatan penuh penderitaan. Ya, buktinya hitam semua, Bapak Ibu rekan-rekan. Ya, penuh penderitaan. Tapi yang saya mau ingatkan buat teman-teman yang saya kasihi, keluarga UCC. Yuk, bukan cuma kuatnya imanmu, tapi murninya imanmu. Kemurnian jadi hal yang penting bagi Tuhan. Hal yang kedua, apa tujuan penderitaan? Roma 5 ayat 3-4. Dan bukan hanya itu saja. Waduh, nggak enak terus ya ayatnya dari tadi tuh. Saya baca. Bergembiralah akan hal itu. Loh, dari tadi hal itu terus. Hal yang mana? Ya itu. Yang mana? Ya itu. Pokoknya ya, terserah. Yang itu ya, hal yang itu gitu ya. Nah, ini ayatnya sama lagi ya. Ya, Roma 5 ayat 3-7. Kita jadi benci kata itu hari ini ya. Dan bukan hanya itu saja. Tuh. Itu yang mana kok, Jeff? Ya itu gitu ya. Yang mana? Ya itu. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Wow. Kita bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu, berarti banyak yang nggak tahu. Makanya Paulus kasih tahu hari ini. Bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi Tuhan itu punya framework. Wah, ya, punya kerangka, punya bingkai. Frameworknya Tuhan di ayat ini apa? Ketekunanmu
itu akan membuat Anda tahan uji. Dan karena Anda tahan uji, Anda punya pengharapan. Coba, Anda melihat kapan orang itu punya pengharapan, coba. Ya karena Anda melihat dia tahan uji. Kenapa dia tahan dengan ujian? Karena dia punya pengharapan tuh yang tadi saya bilang. Pengharapan itu sumber kekuatan. Gitu. Coba, kalau saudara nggak punya harapan hari ini, adakah di antara saudara yang hidup tanpa harapan? Ya, itu saudara lagi sementara hidup tapi sebenarnya udah mati gitu ya. Karena harapanlah yang menghidupkan seseorang. Saudara punya pengharapan atas pernikahanmu, saudara punya pengharapan atas suamimu, saudara punya pengharapan atas istrimu, saudara punya pengharapan atas anak-anakmu seberat apapun perjalanannya. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Wow. Satu ayat lagi. Yakobus 1 ayat 3 sampai 4. Wah, ini ayat hafalan ya. Ya, Yakobus 1 ayat 3 sampai 4. Nah, itu lagi. Ada kata itu lagi di sini ya. Sebab kamu tahu, berarti memang banyak yang nggak tahu. Di kitab Roma, Paulus ingatkan, karena kita tahu, berarti banyak yang nggak tahu. Di kitab Roma pakai kata kita, di kitab Yakobus pakai kata kamu. Tuh. Sebab kamu tahu, berarti memang banyak yang nggak tahu. Bahwa ujian terhadap imanmu, lagi-lagi itu ya. Itu gitu ya. Bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Kita itu pingin buah yang matang tanpa bertekun. Kita pingin bisnis kita matang tanpa ketekunan. Kita itu kepingin pelayanan kita matang tanpa ketekunan. Kita pingin kualitas hidup kita matang tanpa ketekunan. Memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, apa framework-nya Tuhan di ayat ini? Nih. Ketekunan itu melahirkan kematangan. Dan kematangan tuh melahirkan kesempurnaan, bukan kesempurnaan cinta. Bukan ya. Itu judul lagu atau judul sinetron kali ya. Ketekunan yang tadinya yang di Roma itu tahan uji dan pengharapan, di ayat ini Paulus ingatkan lagi. Kalau saudara punya ketekunan di balik deritamu, saudara akan matang. Matang apanya? Kualitas hidupnya. Matang apanya? Karakternya. Saudara matang dan sempurna di jalan kesempurnaan. Wow, ya. Saya berharap saudara belajar sampai di bagian ini bahwa tujuan penderitaan jelas Tuhan punya maksud di balik semuanya itu. Yang terakhir, apa tujuan deritamu? Apa tujuan deritamu? 2 Korintus pasal pertama ayat 3 sampai 4. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Wah, ini makanya tadi saya bilang yang Tuhan tuntut bukan perubahan keadaan, tapi yang Tuhan justru mau kasih supaya kita bertahan, mendapatkan kekuatan dan penghiburan. Ada ayatnya. Perhatikan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Jadi penderitaan yang Anda alami fokusnya bukan perubahan keadaan. Justru fokus dari penderitaanmu supaya Anda dapat penghiburan dari Tuhan. Supaya Anda dapat penghiburan dari Tuhan. Nah, menarik kata menghibur di situ. Itu profiling Roh Kudus yang telah permanen residen dalam hidupmu. Dia diam, dia tinggal tetap. Sehingga kami sanggup, wah menarik kali ini kalimat. Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Astaga. Ya. Coba. Kalau saudara bisa melihat dirimu sendiri, coba. Penderitaan apa yang saudara alami yang seperti yang Paulus alami? Sampai dia bilang bermacam-macam penderitaan. Ya, bermacam-macam penderitaan. Kitab Korintus adalah kitab yang ditulis Paulus di mana paling banyak kata penderitaan dan penghiburan.
Saya ulang. Kitab Korintus itu adalah kitab yang paling sering Paulus itu ngajar tentang penderitaan dan penghiburan. Kenapa? Kalau saudara pelajari latar belakang kitab Korintus, kerasulan Paulus itu diragukan loh. Udah diragukan, pertanyaannya, Ko Jeff, kenapa kerasulannya Paulus diragukan? Karena Paulus adalah rasul yang paling sering menderita. Sampai kemudian jemaat di kota Korintus itu meragukan, ini kok pendeta banyak deritanya gitu. Ya. Ini kok rasul kok sedikit-sedikit penuh penderitaan, sampai kemudian jemaat di kota Korintus itu mulai kasak-kusuk gitu loh. Ini jangan-jangan rasul yang nggak sejati, rasul palsu. Dan di saat yang sama memang ada rasul-rasul palsu pada saat itu bermunculan di Korintus. Bayangkan, saudara pernah ngalamin itu? Saudara diragukan kerasulanmu misalnya, saudara nggak perlu tulis di kartu nama, Rasul Jeffrey, nggak usah, gitu ya. Malah makin diragukan, saudara, gitu ya. Coba, Paulus itu ngalami loh, bermacam-macam penderitaan kok. Dengan penghiburan yang kami terima, sendiri dari Allah. Wah, di tengah-tengah dia dipertanyakan, di tengah-tengah derita, ya, di tengah-tengah penyakit yang nggak selesai, sampai akhir Tuhan panggil dia. Dia bilang, Tuhanlah sang penghibur kok. Tuhan yang menghibur dia. Tujuan penderitaanmu apa? Nih, ada unsur misi di dalamnya. Layani orang lain, itu. Tuh. Membahas penderitaan tanpa mencicipkan unsur rasa bau misi, saya pikir sia-sia deritamu. Penderitaanmu sirna, penderitaanmu sia-sia. Layani orang lain dengan penderitaanmu. Layani. Saya titip pesan buat teman-teman UCC. Layani penderitaan orang lain dengan deritamu. Tuh. Paulus itu lagi menderita, tapi dia bisa hibur orang lain. Ya, jangan sampai, maaf, kita lagi menderita, kita self pity. Ya. Orang yang self pity itu yaitu diabetes rohani. Ya, makin dipenuhi, makin lapar, makin dipenuhi, makin minta, makin dipenuhi, makin haus. Bahkan penderitaanmu Tuhan pakai jadi alat misi yang paling luar biasa, yang paling mempengaruhi. Makanya Paulus bilang, sekalipun kami lagi mengalami bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah, kami sanggup menghibur mereka. Dahsyat. Wow. Waduh, saya baca ayat ini merinding tadi malam. Waduh, lagi buat ini searching penderitaan. Walah, ya, kaget setengah mati saya. Gawat, berarti saya selama ini derita saya itu nggak ada unsur misi. Harusnya deritamu itu adalah kebanggaanmu kalau ada unsur misi. Ya, mari layani orang lain dengan seluruh persoalan berat yang sementara Anda alami. Jadi buang kalimat gini, saya aja bermasalah, saya aja lagi punya masalah, gimana saya tolong masalah orang? Sampai kapanpun kita bermasalah dan akan tetap punya masalah. Sementara Paulus, segala penderitaan kami, justru dia pakai untuk menghibur orang lain. Mari, UCC, tujuan penderitaanmu ada unsur misi di situ. Layani orang lain. Karena sementara Anda layani orang lain, Anda sementara layani Tuhanmu, dan Tuhanmu akan bereskan persoalan-persoalanmu. Yang terakhir, kalimat penutup. Nih. Kalimat penutup. Di masa-masa yang paling gelap, Allah melakukan pekerjaannya yang paling dalam. Saya ulang, Edmund Chan, salah seorang pendeta gembala dari negara Singapura, dari kota Singapura, dia menulis, di masa-masa yang paling gelap dalam hidup Anda, UCC, dengarlah, sadarilah bahwa justru di masa-masa yang paling gelap, Allah sementara melakukan pekerjaannya yang paling dalam. Selamat hari Minggu, selamat memasuki bulan yang baru. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. Segala puji
sembah, segala puji yang syukur ku persembahkan kepadamu. Kaulah Tuhanku yang selalu